Manchester United pantau situasi Harry Kane di Tottenham. Harry Kane mencoba membuka pintu keluar dari Tottenham. Situasi panas ini membuat klub papan atas Inggris seperti Manchester United dan Manchester City siap menampungnya. Karir Kane di Tottenham terbilang cukup menyedihkan. Meski konsisten sebagai pencetak gol andalan, di mana perolehan golnya tidak pernah di bawah angka 20 setiap musim, Kane tetap tak pernah meraih gelar bergengsi. Prestasi terbaiknya bersama klub penyandang label Big Six tersebut hanyalah runner-up Carabao Cup dan Liga Champions. Selebihnya, Kane hanya bisa menyaksikan pemain-pemain lain mengangkat trofi dengan rasa getir di hati. Banyak yang menyayangkan situasi ini. Sejumlah pandit bahkan berkata kalau Harry Kane harus meninggalkan The Lily Whites jika ingin menghiasi karir sepak bolanya dengan prestasi yang cemerlang. Tottenham sendiri selalu jual mahal setiap kali tawaran buat Kane tiba di hadapannya. Harga yang dipatok terlalu mahal, sehingga klub-klub peminat pria berusia 28 tahun tersebut harus mundur teratur dari perburuan. Sepertinya Kane sudah muak dengan situasinya di Tottenham. Ia diketahui absen dalam sesi latihan pramusim klub meski dijadwalkan kembali bergabung dengan Son Heung-min dan kawan-kawan pada Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021, waktu setempat. Sikap tersebut dianggap sebagai upaya Kane meninggalkan Tottenham. Sebab, sejumlah kabar mengatakan kalau Kane sebenarnya sudah mengantongi kesepakatan dengan petinggi klub untuk cabut di musim panas ini. Dari beberapa kabar, diketahui kalau Manchester City berada di posisi terdepan dalam perburuan Kane. Namun dari laporan ESPN, diketahui bahwa Manchester United tengah memonitor situasi yang sedang terjadi kepada sang penyerang. Kemungkinan Manchester United mendaratkan Kane terbilang cukup kecil, walaupun mereka sudah mengejarnya sejak lama. Sebab, klub berjuluk The Red Devils itu telah menggelontorkan dana besar untuk merekrut Jadon Sancho dan Rafael Varane. Kalaupun harus merekrutnya, Manchester United mau tak mau harus menjual pemainnya terlebih dahulu. 4 nama yang bisa dilepas MU untuk mendanai transfer Kane adalah Diogo Dalot, Daniel James, Jesse Lingard dan Paul Pogba. Chelsea juga berpotensi masuk ke dalam perburuan. Sebab pencarian striker baru mereka belum berakhir. Juara bertahan Liga Champions tersebut terus mendapatkan penolakan saat hendak merekrut Erling Haaland dan Romelu Lukaku. Kabar baik MU, Jose Mourinho tidak jadi bajak Nemanja Matic dan Alex Telles. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Dua pemain mereka, Nemanja Matic dan Alex Telles tidak jadi pindah ke AS Roma di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, AS Roma punya pelatih baru. Mereka menunjuk Jose Mourinho menjadi alenator mereka menggantikan Paulo Fonseca. Sejak penunjukannya, Mourinho kerap dikaitkan ingin membajak sejumlah pemain Manchester United. Dua yang paling sering dikaitkan dengan Il Lupi adalah Alex Telles dan Nemanja Matic. Namun Fabrizio Romano mengklaim kabar itu tidak benar. Ia menyebut kedua pemain ini tidak masuk dalam rencana transfer Mourinho di musim panas ini. Menurut laporan Romano, Jose Mourinho sama sekali tidak mempertimbangkan untuk membajak Nemanja Matic. Mourinho memang membutuhkan gelandang bertahan baru di AS Roma. Namun ia dilaporkan sudah punya prioritas yang lain. Ia sangat tertarik untuk membajak Granit Xhaka yang tampil cemerlang di Euro 2020 kemarin. Romano juga mengklaim bahwa Mourinho tidak mempertimbangkan mendatangkan Alex Telles. Mourinho dilaporkan tidak memprioritaskan belanja bek kiri di musim panas ini. Jadi sejak awal, rumor Telles itu tidak benar. Jadi MU bisa bernafas lega karena dua pemain mereka itu tidak akan dibajak Mourinho. Alex Telles dipastikan akan absen untuk sementara waktu di skuad MU. Ia mengalami cedera dan baru diprediksi pulih di bulan September mendatang. Prediksi ex-Arsenal, Varane membentuk duo yang luar biasa bersama Maguire. Ex-gelandang Arsenal Hubert Pearce memprediksi Rafael Varane akan bisa beradaptasi di Premier League dan membentuk duet yang solid bareng Harry Maguire. Manchester United sudah berusaha mencari bek baru sejak musim lalu. Mereka merasa stok pemain yang ada sekarang kurang memadai. Sejumlah nama sempat dikaitkan dengan MU. Mereka antara lain adalah Kalidou Koulibaly, Sergio Ramos, hingga Sven Botman. Namun pada akhirnya MU berhasil memboyong Varane dari Real Madrid.
Ia direkrut dengan harga sekitar 41 juta pound saja. Rafael Varane memang sukses di La Liga dan Liga Champions. Namun, Premier League adalah kompetisi yang sama sekali berbeda. Ada yang ragu Rafael Varane bakal bisa beradaptasi di Premier League. Namun Hubert Pearce mengklaim bek 28 tahun tersebut pasti bisa beradaptasi dengan kerasnya kompetisi di Inggris. Rafael pasti akan beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Pasti akan ada pertandingan di mana ia akan mengalami bentrokan fisik, ujarnya seperti dilansir Manchester Evening News. Akan tetapi ia sekarang adalah pemain dengan pengalaman hebat, sambung Pearce. Manchester United mencari bek baru untuk diduetkan dengan Harry Maguire. Victor Lindelof disebut kurang pantas untuk jadi pendamping setia bek asal Inggris tersebut. Lalu bagaimana dengan Rafael Varane? Hubert Pearce meyakini Varane pasti akan membentuk duet yang sulit dijebol bersama Maguire. Saya melihat ia dipasangkan dengan baik dengan Maguire. Mereka akan membentuk duo yang luar biasa, klaim Pearce. Saat ini Rafael Varane belum merapat secara resmi ke Manchester United. Kedatangannya ke Inggris disebut terhambat masalah visa. Kasihan Manchester United, ingin jual Phil Jones tapi tak ada klub yang mau membeli. Manchester United dikabarkan tengah kesulitan untuk menjual bek Phil Jones karena tak ada klub yang meminatinya pada jendela transfer musim panas ini. Jones kesulitan mendapat kesempatan bermain semenjak Ole Gunnar Solskjaer diangkat menjadi pelatih tetap United. Penampilan terakhir bek 29 tahun itu tercatat pada Januari tahun 2020 lalu. Selain tersisih dari skuad pilihan Solskjaer, cukup lamanya Jones absen dari susunan pemain Manchester United juga dikarenakan cedera lutut yang memaksanya absen panjang. Jones sejatinya masih memiliki kontrak bersama United hingga 2023 mendatang. Tahun lalu, ex-pemain Blackburn itu sempat digadang-gadang pergi dari Old Trafford. Namun, hal itu tak terwujud. Musim panas ini, Manchester United kembali berhasrat untuk menjual Jones. Namun, Manchester Evening News mengklaim bahwa Jones susah untuk dijual. Kabar menyebut bahwa Manchester United kesulitan untuk mencari klub peminat Jones. Newcastle, Southampton, hingga West Ham sempat dikaitkan dengan Jones, tetapi tak ada tawaran resmi yang datang dari mereka. Masa depan Jones di Manchester United kini semakin tidak jelas karena setan merah baru saja menggayat Rafael Varane dari Real Madrid. Otomatis, pesaing Jones di lini pertahanan Manchester United semakin banyak. Sebelumnya, sudah ada Harry Maguire, Victor Lindelof, hingga Eric Bailly. Jones sendiri hingga kini masih mendapat gaji senilai 4 juta pound sterling per tahun dari Manchester United. Untuk ketiga kalinya, James Garner bakal dipinjamkan lagi oleh Manchester United. Gelandang muda Manchester United, James Garner, dianggap sebagai aset masa depan The Red Devils. Namun, persaingan ketat di tim utama saat ini, James Garner akan kembali disekolahkan ke klub Championship. Manchester United punya stok gelandang yang melimpah pada musim 2021-2022. Situasi ini dinilai tidak ideal bagi James Garner jika harus bersaing untuk bisa mendapatkan menit bermain. Pemain berusia 20 tahun itu harus bersaing dengan nama-nama top, seperti Paul Pogba dan Scott McTominay. Kemudian, masih ada Nemanja Matic, Fred, dan Donny van de Beek, yang jauh lebih berpengalaman dibandingkan James Garner. Satu lagi, Manchester United juga punya Andreas Pereira. Seperti dikutip dari Sportsmall, Manchester United kini mempersiapkan beberapa opsi untuk masa depan James Garner. Lantaran tidak ingin dia hanya duduk di bangku cadangan setiap pekan, Manchester United menyiapkan opsi peminjaman ke klub lain. Pembicaraan tengah dilakukan Manchester United dengan Sheffield United, yang terdegradasi ke Championship. Kedua klub punya hubungan baik, di mana Manchester United pernah meminjamkan Dean Henderson ke Sheffield dan dia kembali ke Old Trafford sebagai kiper top. Manchester United akan mengirim James Garner ke Sheffield, dengan harapan bisa mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Sheffield pun sangat tertarik dengan opsi ini. Mereka kesulitan membeli pemain top dan peminjaman Garner akan sangat penting bagi klub. Bagi James Garner, jika memutuskan menerima peminjaman Manchester United ke Sheffield, maka dia tercatat pernah disekolahkan di 3 klub berbeda. Sebelumnya, pada musim 2020-2021,
James Garner dipinjamkan ke Watford dan Nottingham Forest. Garner tampil cukup bagus. Selain James Garner, Manchester United juga akan melepas beberapa pemain lainnya yang tidak mendapatkan peluang bermain di tim utama. Andreas Pereira adalah nama yang santer disebut akan dilepas. Dia memiliki kontak dengan Fenerbahce. Kemudian ada nama Brandon Williams yang dikaitkan dengan Southampton. Pemain berusia 20 tahun itu kemungkinan akan dilepas dengan status pinjaman. Manchester United juga akan melepas Axel Tuanzebe ke klub lain. Kedatangan Rafael Varane membuat bek tengah berusia 23 tahun itu tidak punya tempat di skuad. Sejauh ini, belum ada klub yang secara serius tertarik terhadap jasa Tuanzebe.